Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman IPS kelas 8, tema 3, Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa, bagian B, Pergerakan Kebangsaan Menuju Kemerdekaan. Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 melahirkan Sumpah Pemuda, menandai peralihan perjuangan dari kedaerahan ke nasional. Kesadaran akan perlawanan yang terfragmentasi seperti yang dilakukan tokoh-tokoh seperti Imam Bonjol dan Diponegoro memicu tumbuhnya nasionalisme sebagai pengikat perjuangan melawan penjajah. 1. Perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Indonesia mengalami penjajahan yang memicu perlawanan rakyat, awalnya bersifat kedaerahan. Paham nasionalisme kemudian tumbuh menjadi kekuatan utama perjuangan. Pada tahun 1908, organisasi modern mulai muncul, diawali oleh Budi Utomo. Pergerakan ini semakin kuat setelah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menekankan persatuan melawan penjajah. Selanjutnya, faktor penyebab pergerakan nasional. Pergerakan nasional muncul sebagai protes atas penindasan kolonial. Politik etis 1901 yang digagas Belanda yang mencakup irigasi, emigrasi, dan pendidikan turut mendorong lahirnya golongan terpelajar seperti Sutomo dan Wahidin Sudirohusodo. Mereka membentuk organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Selain itu, faktor internal seperti rasa senasib dan perkembangan paham baru, nasionalisme, liberalisme, serta faktor eksternal seperti kemenangan Jepang atas Rusia 1905 dan pergerakan di Asia Afrika turut memicu pergerakan nasional. Selanjutnya, pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Tokoh-tokoh Indonesia memanfaatkan organisasi bentukan Jepang seperti Putra dan Barisan Pelopor untuk menyebarkan nasionalisme. Selain itu, gerakan bawah tanah dilakukan oleh tokoh seperti Sultan Syahrir dan Amir Saripudin yang menyebarkan informasi rahasia melalui radio. Perlawanan bersenjata juga terjadi di berbagai daerah seperti Aceh, Singaparna, Indramayu, dan pemberontakan peta di Blitar yang menjadi perlawanan terbesar melawan Jepang. Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Jepang berhasil memengaruhi masyarakat Indonesia dengan janji kemerdekaan, namun membatasi gerakan perlawanan dan membubarkan organisasi politik. Tokoh pergerakan terbagi dua, ada yang bekerja sama sambil memperjuangkan nasionalisme dan ada yang melakukan gerakan bawah tanah. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 membuat Jepang menyerah kepada sekutu, membuka jalan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 menjadi momen penting saat kemerdekaan diproklamasikan, mengubah kehidupan bangsa Indonesia dalam segala bidang. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuat mereka menawarkan kemerdekaan Indonesia untuk mendapat dukungan. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih.
Jepang membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI mengadakan 2 sidang. Pertama, Mei sampai Juni 1945 merumuskan dasar negara menghasilkan Piagam Jakarta. Kedua, Juli 1945 membahas UUD dan bentuk negara. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945, di mana tokoh muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Teks proklamasi dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo dan dibacakan pada 17 Agustus 1945 menandai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bendera pusaka dijahit oleh Fatmawati dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Penyebaran berita proklamasi dilakukan melalui pengeras suara, pamflet, mobil, pers, dan selebaran dengan peran besar dari kelompok Sukarni dan buruh kereta api. Proklamasi ini menandai kemerdekaan Indonesia dan memiliki makna mendalam bagi kehidupan bangsa hingga kini. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.